3, 2, 1. Halo, proses semua di mana-mana berada. Balik lagi dengan kami di sini di podcast yang masih saat ini belum ada namanya. Dengan saya Tole Dan saya Koto. Iya, kami Tole. Iya, kesel ya namanya. Aneh banget ya. Nggak enak banget ya namanya tuh. Menyebalkan. Cari nama lain. Nantilah sambil dipikirin kita Bang. rapatkan dengan ini ya. Kalau dengan masih tim ya. lanjut ya kita punya nama baru lah. Kita bikin kuis nanti Mas. Apa? Yang Tebak-tebak buah mangga. yang bisa ngasih judul ini kita podcast kita nanti yang namanya kita pakai. Kalau kita pakai Iya. dan kalau ada yang mengusulkan. Itu yang paling utama kan. Ada yang mengusulkan dan akan kita pakai. Gitu. Apa dia ya Bang? Hadiahnya voucher menginap di lorong. Oh tidak. Enggak, adanya 2M. 2M Bang. 2M itu apa aja tuh? Makasih Mas atau makasih Mbak. Itulah adanya 2M aja itu. Iya. Wah, aku ini Bang. Apa namanya? Kuliah tuh sempet seneng reggae kan. Oh iya. Boyo. Lagu favoritnya lagu favoritnya setengah itu tuh anak pantai kan. Itu tuh bayangin tuh. Gimbal gak kamu dulu? Gembel. Gak pernah sisiran kan. Gak pernah sisiran, gak pernah sampo. Kan karena aku jauh dari pantai gitu ya. Ya bukan anak gunung juga. Gunung lebih ke udik kali ya. Orang desa gitu, jauh dari pantai ke pantai itu sejam 2 jam gitulah. Itu tuh ada temanku yang tapi rezekinya kuto. Amin. Itu tuh ada temanku ini, itu rumahnya deket pantai itu, orang pesisir lah. Wah, pasti galak dia. Kenapa? Pasti galak. Kayaknya deh. Suaranya kenceng. Itu kenceng itu. Kayak temanku. Kamu kayaknya ya. Kan temanku. Itu Pintar memaki dia, pintar memaki. Pintar memaki. Kamu ini juga Bang. Apa ya namanya? Pesisir ya katanya ya. Oh, nama kabupaten itu pesisir selatan. Oh, nama kabupaten Mas. Karena ada juga orang tinggal di hulu sungai. Oh, tapi ini rumahmu sendiri gimana Bang? Kampungmu? Di pinggir jalan Mas. Iya sih. Salah ya? Ayo dipancing Mas. Halo bro dan sis, ketemu lagi kita di episode yang ke-10. Wah, akhirnya sampai juga di episode ke-10. 10 kali kita tag nih Mas. Bukan lagi yang harus dipotong-potong, harus diganti-ganti. Wah, melelahkan ternyata ya. Ya, lanjut dari pertanyaannya Mas. Kok dibuka lagi ya? Ya, di tengah-tengah kan harus, mungkin ada yang mulai di sini. Kalau kampungmu ke pantai berapa lama Bang? Kampung saya gak pernah jalan-jalan Mas. Maksudmu gimana sih? Kalau dari kampungmu kamu mau ke pantai, itu berapa lama? Pantai itu bagian dari kampung saya Mas. Kayak judul buku ya. Iya. Judul buku pantai halaman rumahku. Iya, saya kampung saya ya di pinggir pantai. Kan saya sudah bilang di episode sebelumnya ya Mas ya. Iya. Kalau di depan rumah saya itu pantai, di belakang rumah saya itu sawah dan gunung. Seru, kan? Temanku itu berarti kamu. Jangan. Oke. Bisa memaki gak temanmu? Bisa. Saya itu. Terus ini keras suaranya. Suaranya keras. Iya. Saya itu Mas. Nelayan gak Bang? Ada pertanyaan? Apa namanya? Pantai kan ininya identiknya sama nelayan kayak gitu. Sialnya saya nggak bisa berenang Mas. Kamu nanya itu kan? Dan saya mabuk laut. Ada banyak orang pantai yang durhaka Mas. Saya salah satunya. Durhaka. Saya mabuk laut dan saya tidak bisa berenang. Tapi memang keluarga nggak ini ya, nggak deket dengan laut gitu atau enggak? Memang kamu aja Bang. Karena ini ya, bapak saya lebih ke petani sih. Jadi memang di kampung kami itu campur-campur profesi orang. Ada yang dia cuma melaut, ada yang bisa melaut dan bisa bertani gitu. Bapak saya yang petani aja gitu. Bapak saya itu tidak bisa pemain ganda Mas. Dan bapak saya juga mabuk laut. Itu masalahnya. Jadi di sana ada perahu, ada juga yang pakai kapal.
pakai kapal. Kapal besar ya. Ikan, iya. Oh, Bagan iya, iya. namanya, bagan. Oh, namanya. bagan. Tahu bagan? Ini aku taunya bagan tuh itu loh, apa namanya? Ini ya bikin anak ini ya desain ya. Iya. Ada juga yang perahu apa namanya yang kecil lagi, pakai mesin juga. Jadi pakai jaring itu loh. Oh, kalau itu buat jarak dekat gitu ya? Ada juga yang pukat. Jadi mana pakai jaring di pinggir pantai nanti ditarik rame-rame. Itu tradisi di kampung kami itu, Mas. Penarik pukat namanya. Penarik pukat. Masih ada sampai sekarang, Bang? Itu masih ada. Jadi mereka itu ngambil ikan yang di pinggir-pinggir, biasanya apa? Ikan teri. Bada namanya. Kalau sebelum jadi teri namanya ikannya bada. Ikan-ikan kecil. Pinang-pinang nama ikannya. Aso-aso. Saya nggak tahu nama ikan, Mas. Tapi yang saya ingat itulah pinang-pinang, aso-aso, ikan teri. Tapi itu kecil-kecil semua. Ikan-ikan kecil biasanya. Tapi ada juga tongkol. Oh, tapi agak ke tengah ya. Tapi ya kalau musimnya. Terus ya tadi perahu kalau perahu pakai perahu dayung biasanya mereka memancing. Oh. Jadi biasanya berangkat subuh, balik berangkat nanti pulangnya jam 9-10 pagi. Oh, cepet. Terus nanti siang berangkat lagi sore gitu, nanti pulangnya sebelum maghrib. Jadi saya di pantai biasanya kami sering di pantai itu pagi dan sore. Kalau pagi itu menarik pukat. Kalau sore itu biasanya nunggu perahu. Ini apa namanya? Nunggu ikan datang. Perahu terus kita bantu ngangkat perahu, biasa dikasih ikan satu. Gitu. Kita bakar-bakar ikan sering banget itu, Mas. Ikan bakar ini nyalain api, langsung ikannya dimasukkan. Gak ada bumbu-bumbunya. Gak ada bumbunya. Wah, tuh seru banget tuh. Tapi ini ada apa namanya regenerasi apa masih. Jadi kampung saya itu satu dari 10 bandar, Mas. Jadi ada dulu kerajaan namanya di sana itu Bandar 10 namanya. Oh. Jadi bukan ini ya bandar udara. Bandar Sri Begawan. Itu Brunei itu, Mas. Itu Bandar 10 coba. Itu dia dikalahkan oleh Aceh mungkin ya. Salah itu kayaknya. Terus kemudian apa namanya? Sekarang lagi isu soal Bandar 10 ini lagi naik lagi, soal mungkin mereka mau bikin kabupaten atau apa gitu. Cuma masalahnya di tempat saya juga ada di selatan lagi ada kerajaan Indrapura ya. Itu lagi naik juga sekarang. Iya aku ini denger apa namanya itu. Iyalah aku lupa nanti kalau lagi ngetek kasih tahu. Iya. Itu masa-masa apa hari ini ya orang kembali ini ya ke historinya bahwa kemudian Minangkabau sebuah kerajaan besar tapi di dalamnya juga punya beberapa kerajaan-kerajaan yang lain gitu. Dengan pola yang Bandar 10 ya itu dia. Nah saya salah satu dari bandar itu, bandar ke-9 Mas, Bandar Suranti namanya. Bandar Suranti. Kecamatan apa? Kecamatan Sutra, Mas. Sutra. Tidak tembus. Gak ada ini. Gak ada ya? Apa Suranti apa? Terus dulu katanya salah satu bandarnya utamanya itu Batangkape. Nah, itu bandar besar gitu ya. Itu bandarnya maksudnya itu konteksnya kan ini sungai sebenarnya, Mas. Jadi ada 10 sungai gitu. Jadi semua punya muara gitu. Nah, bandar ini muara kayaknya. 10 muara gitu. Iya. Nah, jadi kampung wilayah-wilayah itu dibatasi oleh muara-muara itu penamanya. Jadi ada muara Batangkapas, ada muara Suranti, ada muara mana lagi. Itu masih ada jejaknya enggak, Bang, itu? Katanya ada lagi yang menemukan di daerah Amping Parak namanya daerahnya, itu di kerajaan juga gitu. Terus di Kambang juga kemarin juga baru ada museum baru di sana, museum uang kayaknya di sana ada percetakan uang dulu. Oh iya. Lama uang di masa awal kemerdekaan. Awal-awal ya. Nah, terus di Amping Parak ini juga ditemukan bahwa dia bekas ini pusat kerajaan apa gitu. Nah, bisa jadi gini ya modelnya di Minang memang pola ininya tidak satu kepemimpinan gitu. Jadi dibawahi kayak serikat gitu ya. Jadi dibawa jadi kerajaan-kerajaan kecil itu banyak gitu. 10 bandar ini kayaknya juga 10-10-nya punya kerajaan gitu ya. Tapi nanti ada yang mengepalainya gitu. Kayaknya begitu. Karena ya sekarang kan masih ada sisa satu di selatan itu Manderubiah itu apa nama kerajaannya ada itu di selatan. Terus ada lagi tadi Indrapura tadi. Terus jadi ada kepercayaan bahwa Minangkabau tradisinya dulu kan Bundo Kanduang. Itu mengirap. Jadi ada satu masa dia menghilang. Menghilang itu kalau menghirap itu artinya kan orang naik ke langit.
tanpa jasadnya ditemukan gitu. Nah kami punya tradisi itu di selatan, moksa ya. Moksa, tapi kemudian ternyata dia munculnya di sana di selatan. Di kerajaan di selatan dia mengganti nama menjadi Mande Rubiah gitu. Dan makamnya masih ada gitu, dan itu menjadi destinasi wisata sekarang. Meskipun tapi sekarang juga pariwisata juga sudah mulai, dinas pariwisata ya sudah mulai memperhatikan itu. Ini kita serius sekali ngobrolnya. Informasi. Oke. Ini sudah episode ke-10 loh, Mas. Ini nanti, kan biar yang komentar milih kan. Ada tema-tema ini sesi nih. Kedua nanti kita menjadi konten berita nanti, Mas. Jadi konten politik. Saya tidak mengikuti banyak sih, tapi ya saya mendengar gitu. Dan kita kan tanpa teks ini, Mas. Jadi agak susah juga tiba-tiba. Ini kursi saya yang bunyi, Mas. Kirain masih horor. Masih horor. Astaga, naik gunung tadi gimana, Mas? Enggak. Tapi tradisi-tradisi dari masa lalu itu masih ada yang melekat nggak Bang sampai sekarang, Bang? Yang misalnya apa ya? Ya yang terkait dengan apa namanya keseharian lah, misalnya dari Nagari apa tadi tuh Bandar 10 itu. Nah itu dia kan dia ini ya politik dan kenegaraan ya. Tapi kalau mitologi ya masih terjaga juga. Saya kayak harimau, kalau di Jawa kan ada rampokan tadi ya. Kami menghormati harimau. Harimau dihormati ya. Itu nggak cuma di itu Jambi, Sumatera Utara. Rata-rata di Sumatera punya penghormatan, punya sebutan terhadap harimau gitu. Jadi tempatmu leluhur gitu. Kami nyebutnya Inye. Inye itu ayah nenek, kakek gitu, leluhur gitu, leluhur lah penghormatan terhadap. Kalau di Jawa mbah ya. Mbah, mirip gitu. Ya. Jadi ada penghormatan gitu. Dan siklus harimau ini dunia yang memang agak horor gitu. Jadi ada orang yang bisa masuk ke dunia harimau gitu, dan jadi dia kayak setengah manusia dan setengah harimau kayak gitu. Sama ceritanya ya. 7 manusia harimau. Asik, iya kayak di sinetron. Jadi memang agak ini dia punya harimau tidak hanya sekedar binatang sebagai binatang rimba gitu, sama seperti gajah dan lainnya gitu, tapi harimau punya mitologi dia. Jadi ada orang yang memang kayak dijaga oleh leluhurnya yang menyerupai harimau putih. Gitu. Iya. Pun mungkin itu juga upaya ini ya, konservasi kali ya. Bisa jadi. Wih, serius sekali kita ngobrolnya malam ini. Ngomong-ngomong soal konservasi masalah harimau, kan nyaris punah ya harimau di Sumatera ya. Baru-baru berapa tahun yang lalu itu ditemukan. Kalau kamu pernah dengar Mande, kawasan Mande, itu tempat wisata baru di pesisir selatan yang digadang-gadang oleh kabupaten kami tercinta. Sebagai destinasi wisata terbaru Raja Ampatnya Sumatera gitu. Canggih. Itu dulu adalah kampung terpencil di pinggir pantai. Jadi salah satu olok-olok kalau menikah dengan orang Mande, kamu mau lewat jalan mana gitu, karena tidak ada jalannya gitu. Terpencil memang mereka, Mas. Jadi mereka itu kampungnya itu di antara kota Padang gitu dan kampung kami gitu. Tapi dia di pesisiran. Saya kira juga tidak hanya Mande ya, wilayah yang terisolir begitu. Ada banyak lah. Nah, sekarang Mande jadi destinasi wisata, dibikin jalan baru dengan jalur yang ekstrim sekali, Mas. Naik turun katanya. Saya hampir pernah ke sana tapi nggak jadi. Maksudnya melewati setengah bagian jalan lah gitu. Itu memang sangat ini ya waktu itu ya. Nah, di Mande ini dia itu kan jalan raya di tengah-tengahnya gitu, di antaranya, jadi memang jauh jaraknya dengan jalan raya. Kemarin ketika ada warga bikin lubang perangkap itu untuk binatang, kayak dikira ada babi hutan atau apa, tapi mereka nangkap harimau. Kena jeratnya. Kena jerat, iya. Akhirnya jadi dipindah ke kebun binatang mana gitu. Tapi hidup nggak itu, selamat? Hidup, selamat, tapi agak mengagetkan gitu. Karena itu di perkampungan di pinggir pantai gitu. Tapi ini apa ya? Sebenarnya apa namanya? Mestinya nggak kaget sih sebenarnya. Mereka tuh ini, aku pernah dengar tuh bahwa atau pernah baca ya, binatang ini tuh pasti entah siklus berapa tahun gitu ya. Aku nggak tahu, tapi mereka pasti akan melalui jalan yang sama yang dilalui oleh leluhurnya, nenek moyangnya gitu. Jadi sebenarnya apa namanya, di mana-mana itu kalau misal tiba-tiba ketemu ada harimau turun, ada gajah lewat kampung situ, ya itu memang sebenarnya jalan mereka kan. Iya, kalau gajah mati meninggalkan gading lah, Mas. Bukan gading Martin. Iya. Gitu sih kayak gitu. Iya. Nah,
Iya, gak hari. Jadi kalau di Sumatera sebenarnya kan juga mereka tergusur karena ini ya, karena apa? brodensi semua. Perkebunan, sawit tentu saja. Iya, Jadi memang ada banyak kampung kan, kalau kita dengar berita gitu, baca berita di beberapa kawasan gitu kan, gajah masuk ke kampung. Gitu. Tiba-tiba harimau, kadang ketemu harimau lagi gitu. Terus karena memang banteng. tergusur. Banteng nggak ada. Banteng. Karena habis adu banteng. Kirain banteng masuk kampung. Tapi biasanya yang paling ini itu pakai baju zirah itu. Keliti. Ada sih Mas banteng, tapi nggak di Sumatera Barat sih nggak populer banteng Mas. Oh, di Jawa banyak sih. Kemarin Demokrat sih Mas. Enggak serius, banteng Jawa loh ya ini tuh. Banteng Jawa. Ya. Banteng Jawa tuh ini ada apa namanya? Merah Mas. Merah, apa coklat, kecoklatan. Jadi itu sebenarnya kalau kita misal lihat sapi yang warna coklat ya, itu tuh banteng Jawa yang didomestifikasi. Oh, bukan banteng perjuangan kan? Bukan. Itu banteng yang didomestifikasi itu. Kami untuk mohon maaf untuk banteng politik itu politik. Jadi agak menghindar gitu. Ya sebagian ya, secara apa kultural ya. Ada problem, ada apa ya? Trauma sejarah sih gitu. Ya kayaknya ini bukan tema kita sih. Tapi kan kita ngomongin banteng tuh banteng beneran ya. Enggak, kami biasanya gajah sih. Jadi kayak gajah ya? Dan harimau gitu. Memang kadang-kadang ada kasus gitu harimau ditemukan. Terus kemudian yang paling bermasalah tuh gajah gitu. Oh, sering ya itu gajah. Iya. Karena ya memang habis toh ininya mereka. Ruang hidupnya mereka ya. Mereka, gitu. Jangankan mereka, itu orang-orang kubu gimana tuh? Oh iya ya. Kan juga tergusur betul, mereka. Di tempat saya mulai ada yang agak menyedihkan Mas. Bang? Jadi ada masa-masa tertentu, hari-hari tertentu di dalam 1 tahun gitu, sejumlah orang kubu tuh jalan di panjang kampung. Oh iya. Mereka tinggal di hutan Mas. Di hutan. Jadi kan kalau di tempat saya di Sumatera Barat tuh kan kubu juga masuk ke daerah ini Mas, Solok Selatan kalau nggak salah. Di sama Damasraya. Itu, Damasraya. Damasraya. Nah, itu yang mau aku tadi omongin. Tapi lanjut orang Damasraya kerajaan tertua lagi gitu. Itu kan juga baru di ini kan lagi kan. Apa pemekaran ya? Dia baru ada jadi kabupaten kan. Orang kubu tadi? Orang kubu ini juga kan tinggal di Solok Selatan dan di daerah situ. Mereka kan juga tergusur. Nah, saya nggak tahu. Jadi mereka juga setengah mengemis gitu. Jalan bawa anak gitu jalan. Nah, itu kan mereka jauh penyeberangan dari Padang gitu. Mereka sampai ke Kerinci itu. Oh iya? Kakinya untuk masuk lagi ke hutan gitu. Karena di tempat kami udah gak ada hutan kan. Iya. Yang ada di sekitaran Kerinci ya. Iya, masuk lagi mereka ke Solok Selatan. Tapi mereka di ini enggak Bang, apa namanya? Dipaksa untuk menempati, kemudian punya apa KTP gitu. Kayak orang-orang Bajo yang didaratkan kan. Itu mereka kayak gitu juga. Kayaknya belum sejauh itu mereka ya. Belum ya. Karena mereka dianggap setengah pariwisata juga kan. Dia kasihan kita memperlakukan, tapi di setengah kita juga mengeksploitasi mereka gitu. Ini nggak ada komedi-komedinya nih. Ya kan biar yang denger memilih. Di episode kan. ke-10 ini semakin jelas arah kita nih menjelang 2024 kayaknya nih ya. Politik nih ya. Enggak. Saya keluar Mas. Ini yang nggak bisa keluar sehari-hari sih. Wah, ini kalau diangkringan duduk nih kayak gini nih nggak enak banget obrolannya. Ngomongin politik lagi nanti kita. Enggak sih. Ini informasi ini. Informasi. Kayak tadi apa namanya? Soal habitat yang geser juga. Kayaknya terjadi di mana-mana sih ya. Iya. Ya makanya kadang-kadang kan dinamika lah ya. Ya mungkin ada masa-masa Demokrat jaya di kampung saya, terus tiba-tiba diganti oleh PKS gitu misalnya. Bukan itu ya? Bukan. Oh iya. Itu nanti jadi ini alibi kan. Itu misal ya. Tren ya. Ada penelitian bagus teman saya Mas. Jadi Arsha namanya. Dia meneliti soal kota Padang Panjang. Soal dinamika Padang Panjang itu bagus tuh. Judul bukunya itu saya lupa sih. Aduh, maaf ya. Mungkin nanti lain waktu kita bisa ngobrol tentang Padang Panjang. Dia menceritakan bahwa Sumatera Barat secara umum itu terkait secara khususnya Padang Panjang itu. Jadi menerima sebagai
masyarakat yang dengan kultur Minangnya gitu, tapi sekaligus juga masyarakat yang cepat menyerap kepada kebudayaan baru. Oh iya Bisa beradaptasi. Makanya sekarang di Padang Panjang kan ada kota Selami Mekah disebutnya. Tapi santri ya, ada pesantren dan segala macam. Tapi di sana juga ada kampus isi di Padang Panjang juga. Iya, isi Padang Panjang tuh. Kan yang modern gitu ya, modern bercampur gitu. Nah, jadi dinamika itu bisa ketemu di hampir semua tempat di semua tempat gitu. Ya termasuk juga tadi yang sholat 8 karena mumpung ini masih puasa ya. Sholat 2-3 gitu. Ya dia aman-aman saja. Jadi misalnya di satu surau gitu, mereka sholat bersama-sama dulu. Nanti yang sholat 8 selesai dengan witir mereka, yang sholat 20 mundur gitu. Tapi nanti mereka melanjutkan sholatnya atau bergantian kadang-kadang. Jadi jam 9 nanti selesai yang sholat 8, nanti dilanjut dengan sholat 20 gitu. Itu enggak masalah. Jadi ya. karena dan di sana kan juga tarekat kan juga cukup. Tarekat kan juga cukup banyak dan tumbuh gitu dengan baik gitu. Jadi tiap surau gitu ada ini aliran apa Nasabandi, mau apa gitu nanti tetap ada pengikutnya gitu, sejumlah masanya gitu. Jadi dan itu sangat oke gitu. Misalnya bapak saya kalau pengen sholatnya di di surau mana gitu, ya kita tahu bahwa dia ini kastari nih gitu. Dia ini. Jadi kita juga kompromi soal lebaran beda-beda hari gitu. Jadi misalnya saya datang ke rumah paman saya misalnya, kami makan di rumahnya dia, terus dia bilang, "Oh ya silakan makan aja, tapi aku masih puasa." Uwan masih puasa sekarang, baru besok lebarannya gitu. Jadi itu biasa aja gitu. Menarik sekali. Jadi, dia tidak menjadi politis gitu. Dan kompromis bahwa kemudian ada yang lebaran duluan, kalau yang menyusul ya menyusul. Nggak masalah ya. Aman-aman saja gitu. Artinya masing-masing punya porsi gitu. Iya. Makan berapa porsi tadi Mas? Tadi tuh ini makan sedikit sih. Oh iya. Boleh dikejar sahur nanti Mas. Terus rokok di pandang-pandang katanya ada teman saya. Dia tidur seharian gitu Mas. Rokok, lihat rokok. Terus begitu dia bangun rokoknya habis. Gak sadar ya. Pas maghrib rokoknya udah gak ada. Menarik sih yang itu. Iya, ini kita mau di penghujung lebaran Ramadan juga sih Mas. Kita akhirnya sampai di episode ke-10 podcast kita. Ini menarik juga nanti di sesi berikutnya sebagai bonus Mas, kita ngomong soal kenapa kita bikin podcast. Ya, itu mungkin itu ya. Setelah dari episode awal sampai sekarang tuh gitu. Kayaknya nggak jelas sekali obrolannya arahnya kemana, ngomong makanan gitu. Sekarang kita ngomongin soal sejarah lagi ngomongin soalan habitat. Kamu milih siapa nanti 2024? Kebudayaan. Kamu orangnya siapa ini Mas? Nanti kita akan tahu setelah episode selanjutnya. Oke bro dan sis, terima kasih sudah menyimak kami. Semoga kita ada sesi kedua ya. Sesi kedua mungkin season kedua mungkin akan lebih oke lagi dari yang sekarang. Maksudnya lebih terarah menurut kami sih. Iya. Jadi paling tidak kita bisa, kalau ada pendengarnya sih, kita bisa saling memberikan masukan gitu. Kita kan tayang ininya, pengambilan suara kita kan tiap menjelang malam sebelum episodenya tayang kan. Senin Kamis sementara ini ya. Senin Kamis seperti puasa ya. Seperti puasa, sangat ini sekali ya. Kembang Islami ya. Oke. Coba di ini Mas, closing. Oke, sudah Bang. Close kita. Oke, terima kasih. Saya Koto. Saya Tole. Mohon maaf jika kami punya banyak kesalahan. Ya ini kan mumpung episode ke-10 Mas, dan mungkin sebentar lagi kita mau lebaran. Nah, nanti kami mohon maaf jika ada banyak salah, atau mungkin ada omongan yang menyinggung. Dan kita ketemu lagi di episode bonus berikutnya. Kita tag minggu depan ya Mas ya. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Oke.